Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Lagu pengantar firman Tuhan berkata, "Kukan tenang sebab Kau Allahku." Jadi ketika kita tenang di dekat Allah, maka kita tidak perlu khawatir apapun, sebab Allah ada di pihak kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Ibu Gembala minggu yang lalu sudah berkhotbahnya luar biasa. Ibu Gembala itu lebih hebat khotbah daripada saya. Jadi tenang Bapak Ibu. Tapi dia tidak lebih hebat daripada hal yang lain. Mari kita melihat tema firman Tuhan hari Matius pasal 6 ayat 27. Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Sudah mendapatkannya? Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 27. Sudah mendapatkan? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara atau kita semua jemaat Tuhan yang diberkati di tempat ini, saya percaya kita itu mungkin khawatir dalam hidup ini, benar ya? Yang anak muda khawatir jodohnya tidak ada, yang orang tua khawatir tentang masa depan anaknya, yang sudah menikah khawatir tentang masa depan istri dan keluarganya. Tetapi Alkitab memberikan gambaran pagi hari ini kepada kita, siapakah di antara kamu? Siapakah di antara kita yang dengan khawatir bisa menambahkan apa? Sehasta jalan hidupnya. Adakah yang bisa menambahkan? Enggak ada. Adakah yang bisa menambahkan hidup manusia, umur manusia? Tidak ada. Tapi ada yang bisa memperbanyak utang? Ada. Itu karena manusia bisa. Tetapi kita percaya pagi hari ini kita tidak mau hidup lagi di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu kan menggerogoti hidup kita ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin kami datang ke tempat ini kami membawa rasa khawatir, kami tidak akan bisa betah di tempat ini. Karena kami meyakini bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang mencukupkan, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang memperlengkapi. Amin Bapak Ibu. Jadi luar biasa pemain-pemain musik hari ini. Tidak khawatir tadi malam kutunggu-tunggu latihan jam berapa itu kan. Wih, mana mereka sampai kupercepat pemudanya kan. Wih, tidak ada yang hadir-hadir. Saya telepon Pak Kris, nggak diangkat. Nggak apa-apa, mungkin dia sedang tidur. Kalau sedang tidur jangan diganggu Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu khawatir hidup ini. Hidup ini hanya sementara, amin. Ya siapa tahu dia sedang bergumul kan. Dia sedang berdoa di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong besok kan. Hari kita bersyukur pagi hari ini kita penuh sukacita yang besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini, saya percaya ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang khawatir. Amin. Maka dari itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar beberapa hal pagi hari ini. Bagaimana cara supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Saya percaya ya, kita ketakutan nggak punya uang toh Bapak Ibu. Kayak saya kemarin, saya bawa motor, dibawa motor sampai ke depan rumah Ibu Majelis kan, mati motornya. Habis bensin, benar habis bensin ini. Berdua sama Pak Martin jalan gitu habis bensin. Saya bilang, Tuhan, saya mau balik ke rumah nggak mungkin. Udah ke depan, saya bawa dompet, tapi biasanya di dompet saya itu kosong, ya kan? Kosong, bukan berarti nggak ada duit, ada, cuman kosong pada saat itu. Saya kira masih ada bensinnya kan? Karena mau belanja sama Pak Martin. Sampai di depan, kami doronglah itu motor sama Pak Martin. Saya di depan dorong gitu kan. Pak Martin di belakang, deng 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 deng, gitu kan? Ku bilang Pak Martin, seharusnya kita nyanyi ketika kita dorong motor ini. Kerja buat Tuhan selalu sampai di depan. Saya lihat ada kan tarik tunai di depan itu kan? Saya bilang saya mau tarik tunai. Nggak bisa katanya. Orangnya sedang sholat katanya. Ya udah saya ada bengkel di depan itu Pak. Saya ambil dulu bensinnya ya. Nanti saya bayar. Untung bapaknya mau. Kalau enggak bisa jalan tuh motor. Kami dorong sampai ATM sana. Luar biasa keringat. Tapi ada sukacita besar ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bagaimana kita supaya kita tidak selalu khawatir dalam hidup ini? Yang pertama, andalkan Tuhan. Itu poin yang pertama. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan hebat. Amin Bapak Ibu. Amin buat kita semua ya. Buat kita semua, amin dalam hati. Saya percaya ketika kita berjalan dalam kemampuan kita, kita tidak bisa berjalan, kita tidak mempunyai daya apa-apa, kita tidak mempunyai tenaga apa-apa. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia mampu melewati badai hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia mampu mengucapkan syukurnya dalam segala hal. Coba lihat sekeliling kita Bapak Ibu. Kalau kami berdoa Ibu Gembala, semoga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Siapa yang nyangka kita bisa nanti teras kita itu berubah nanti bulan Desember katanya kan. Jadi pintu depan kita itu lagi tidak kita buka lagi di bawah. Kita buat rolling door itu nanti pintu depan. Jadi saudara nanti tinggal geser itu pintu baru bisa masuk gitu ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang melakukannya? Kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, kita tidak akan mampu melakukannya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mampu bekerja. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Yeremia 17. Saudara, kalau kita khawatir dalam hidup ini, Alkitab sudah berkata, tidak bisa kita tambahkan sehasta pun dalam hidup ini. Saya membacakannya Bapak Ibu. Ayat 17. Yeremia 17 ayat 7 berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita tidak akan khawatir. Amin. Kita tidak akan khawatir. Tetapi ayat 5, coba lihat ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengandalkan manusia, kita akan kecewa bukan? Kecewa ya, kalau kita mengandalkan manusia. Sudah dijanji, apalagi cewek-cewek kan, sudah dijanji deh, kita nikah tahun depan ya. Tahun depannya lagi dijanji lagi, kita nikah tahun depan ya. Karena tahun depannya belum jelas kan? Tahun depan. Harus jelas. Kalau kita menikah tahun 2022. Itu jelas. Kalau dia bilang begini, dek, kita menikah tahun depan. Tahun ini lewat lagi, dek, kita menikah tahun depan. Itu namanya saja pembohongan, itu namanya. Harus jelas. Kalau tahun 2022, ya 2022, jangan menikah tahun depan. Kapan kita menikah, Bang? Tahun depan. Tahun depannya kapan? Yang penting tahun depan. Imani saja tahun depan ya, dek. Bulan berapa? Gak usah tanya-tanya bulan. Yang penting tahun depan. Jangan dibodoh-bodohi. Orang yang mengandalkan Tuhan akan menaruh harapannya kepada Tuhan seperti pohon yang di tepi aliran sungai, air. Pernah kalian lihat pohon yang di tepi aliran sungai itu layu? Tidak. Kenapa? Karena setiap hari dia meresap air itu kan. Ada sumber kehidupan di sana. Alkitab sangat jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau saya menaruh harapan saya kepada Bapak Ibu jemaat di tempat ini, saya kecewa. Tetapi saya tetap menaruh harapan saya kepada Tuhan. Saya bersyukur kami di tempat ini sangat-sangat diberkati Tuhan. Saya bisa menjadi kesaksian bagi Bapak Ibu. Saya di tempat ini, saya sangat-sangat diberkati Tuhan. Makan minum saya dicukupkan. Ketika saya butuh uang, ada saja jalannya. Benar Bapak Ibu. Saya bukan berkata kepada Bapak Ibu, nggak pernah kan saya ke ibu majelis, Bu, bagi duit. Nggak. Saya berdoa kepada Tuhan. Di saat saya butuh duit, pasti ada saja caranya. Loh, kemarin kami sebentar saja pergi coba. Ada satu anak Tuhan. Tiba-tiba aja salaman. Masukin amplop di kantong saya. Bukan 100.000 loh. Uangnya lumayan besar. Kenapa? Karena saya membawa hatinya Tuhan di tempat ini. Bukan saya. Saya mau mencoba mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Anak-anak muda, andalkanlah Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu sama, amin. Tuhan yang kita sembah itu ya dan amin. Dia mau berperkara dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya.
Oh, tanya sama istri saya ini. Kami minggu-minggu ini sangat-sangat diberkati Tuhan. Baik secara materi, secara sukacita, secara damai sejahtera, kami sangat diberkati Tuhan. Bukan karena saya, itu karena Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Makanya dalam hidup ini jangan sampai kita berkekurangan terus. Andalkan Tuhan. Karena kita di bawah Tuhan seperti pohon yang ada di tepi aliran sungai. Amin. Jadi mari kita terus-menerus melekat kepada Tuhan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Tidak ada masa depan bagi orang yang khawatir. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, ada masa depan yang cerah. Iya Bapak Ibu. Jadi kita harus final di sini bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti punya masa depan. Makanya saya tidak pernah takut untuk memberi. Saya tidak pernah takut untuk memberi apapun. Saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya mengeluarkan uang dari kantong saya, Tuhan pasti akan cukupkan. Saudara, waktu saya kemarin adakan syukur di pastori kemarin, loh, ada satu anak Tuhan yang datang. Dia pulang belakangan dan dia berkata, Pak, selamat ulang tahun ya Pak ya. Saya sangat menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya tidak pernah khawatir. Saya bilang sama istri, gak usah khawatir kalau kamu sedang hamil saat ini. Gak ada biaya rumah sakit. Kamu masih punya Tuhan yang besar. Air saja bisa menjadi anggur. Apalagi hati manusia bisa digerakkan oleh Tuhan. Jadi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Yang kedua, nyatakan dalam doamu apa yang mau kita impikan. Amin ya. Suka berdoa toh? Kita suka berdoa hari demi hari. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ada yang bisa membacakannya? Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Perhatikan baik-baik. Janganlah kamu hendaknya khawatir dalam hidupmu, tetapi nyatakanlah kepada Tuhan di dalam apa? Dalam doa. Orang yang suka berdoa, pastinya pertolongan Tuhan itu nyata. Tapi kalau kita tidak berdoa, bagaimana pertolongan Tuhan nyata? Doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau orang yang berdoa, coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara pagi ini lupa bernafas. Coba tahan nafas 5 menit. Bapak Ibu tahan nafas 5 menit, gimana? Jadi doa itu adalah nafas kehidupan kita yang harus melekat dalam hidup kita hari demi hari. Nyatakan kepada Tuhan dalam doamu segala permohonanmu dengan ucapan syukur. Nyatakan kepada Tuhan, loh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ini bersaksi kepada Bapak Ibu bukan karena apa-apa. Saya itu sudah banyak mengalami jalan-jalannya Tuhan yang begitu kata orang gak mampu ini segala macam. Tapi Tuhan bisa loh membuka jalan. Pernah nggak dibayangkan Bapak Ibu kita mau bangun pastori kembali meskipun hanya satu kamar? Pernah nggak? Nggak pernah terbayang sama sekali. Makanya jelas Alkitab berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nanti bisa dibaca dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Maka percayalah, kalau kita bergumul di 2021 ini buat masa depan anak kita, buat kita semua, percayalah 2022 nanti kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang lebih hebat dan dahsyat. Tapi hidup kita harus siap. Itu yang kedua. Nyatakan dalam hidup kita kehendak Allah. Dalam doa kita apa yang kita mau. Jangan sampai kita nyatakan sama tetangga, tetapi datanglah kepada Tuhan. Tetangga tidak bisa memberikan solusi, tetapi terkadang kita dekat Tuhan, kita akan merasa aman. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Yang ketiga, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Supaya kita tidak khawatir, yang ketiga, kita harus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 tadi berkata apa? Ayat pembuka kita tadi, bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia bertindak. Menyerahkan hidup ini loh tidak gampang Bapak Ibu. Benar ya?
Menyerahkan segala ego kita ini, menyerahkan segala gaya hidup kita ini yang agak sedikit serautan ya. Yang menyerahkan gaya hidup kita ini yang kita lihat, kalau cowok kita lihat orang-orang yang benih-benih, cewek-cewek, seandainya aku punya sayap, aku terbang ke sana. Berhati-hatilah, sebab tulang rusuk kita hilang satu. Iya kan? Jangan sampai lihat di mall yang begini-begini, wis. Kita harus bertobat hari demi hari supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai lihat yang rambutnya lurus, wis. Jangan Bapak Ibu. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan perbuatan kita, maka Tuhan bertindak. Menyerahkannya itu tidak gampang. Perlu hari demi hari kita tunduk kepada Tuhan. Hari demi hari kita mencari Tuhan. Hari demi hari kita berdoa. Hari demi hari membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berdoa itu apa sih susahnya? 5 menit kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Gak ada susahnya kan? Malahan yang cewek-cewek bisa teleponan sampai 2 jam. Gak tahu apa yang diomongin gitu ya. Diomongin cila 2 jam. Udah ngorok-ngorok begini. Masih aja telepon. Tapi saya kaget juga cewek ini. Kalau cowok matikan, hidup dia. Bangkit dia dari tidurnya. Kenapa dimatikan? Astaga. Kita mampu bertahan. Lalu kenapa dekat Tuhan kita tidak mampu bertahan? Kita tidak mampu berdoa. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang baik, sebagai ibadah kita yang sejati. Yang terakhir, tenang. Saya itu kalau khotbah tidak lama-lama, karena saya tahu kebutuhan Bapak Ibu. Kalau udah kakinya Pak Kris sudah mulai begini, dia pengen mau pukul drum begitu, langsung dia tekuk begini. Jangan sampai kena lagi saya kan. Dia tenang Pak Kris. Ada jatahnya. Yang terakhir, bagaimana supaya tidak kita khawatir? Yang terakhir, ayat yang ke-36, Matius yang sudah kita baca tadi. Ayat yang ke-36 berkata begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Carilah dahulu kerajaan Allah serta apa? Kebenarannya. Bukan hanya kerajaannya yang dicari, tetapi kebenarannya yang dicari juga. Kita menghidupi kebenarannya. Jangan hanya cari kerajaannya, tetapi hiduplah di dalam kebenarannya. Satu ayat lagi. Ada yang bisa membantu saya membacakan Keluaran 23 ayat 25. Ini adalah upah orang-orang yang mencari kebenaran Tuhan, atau orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Ada yang bisa membacakannya? Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Jadi Alkitab berkata, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Bapa yang kekal. Kita harus memuji Tuhan. Apa upahnya bagi kita? Tuhan memberikan kepada kita, memberkati roti makanan kita. Amin ya. Roti makanan kita, minuman kita diberkati Tuhan. Siapa yang tidak mau keluarganya diberkati? Kalau mau keluarga kita diberkati, jangankan dulu uang. Mencari sukacita dalam keluarga itu susah ya Bapak Ibu ya? Susah mencari sukacita dalam keluarga. Namanya juga dua pribadi yang berbeda yang disatukan. Laki-laki terbuat dari tanah, perempuan terbuat dari tulang. Tulang itu keras. Makanya banyak perempuan yang agak sedikit keras kepala, karena memang dia dibentuk dari tulang. Orang tanah itu kalau diinjak lembek. Jangan anggap yang laki-laki itu kuat, kita itu lemah. Orang dasar kita saja beda. Bagaimana tanah disatukan dengan tulang? Nggak mungkin bisa bersatu. Makanya kita harus redam pelan-pelan gitu loh. Jangan sampai marah-marah terus menerus. Bisa nggak tanah dengan tulang disatukan? Nggak bisa. Mana yang lebih keras? Keras tulang toh dibandingkan tanah. Sebenarnya hati laki-laki itu Hello Kitty Bapak Ibu. Cuman di muka doang, kagak perkasa.
Ini laki-laki ini. Jangan sampai ada hati yang Hello Kitty di sini ya. Yang laki-laki. Kita tetap tunjukkan bahwa kita laki-laki dan kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau coba banting kepala perempuan, namanya tulang disatukan dengan tanah. Makanya dia mau menang sendiri kan? Sekalipun dia salah, kembali hukum pertama, dia menang. Tapi orang yang suka beribadah kepada Tuhan, makanan dan minuman kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, anak cucu kita nanti diberkati oleh Tuhan. Kata Alkitab begini, orang benar itu tidak pernah meminta-minta dan diberkati sampai anak cucunya. Mau gak diberkati sampai anak cucu? Jangan lalu khawatir dalam hidup ini. Kita harus tetap andalkan Tuhan. Kita harus tetap mencari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bagi yang belum bangun keluarga, jangan pikir enak berkeluarga. Tidur bareng udah selesai permasalahan. Wah. Bukan tidurnya. Enak kalau kita tidur, kita tidak lihat dunia. Kan tidur. Kalau kita bangun yang berbahaya. Ada singa yang sedang mengaum-ngaum. Ada teman saya yang ada di Jakarta, tahu nggak nama istrinya dibuat di HP-nya apa? Di kontak HP-nya apa? Harimau. Coba bayangkan, harimau. Lalu saya bilang sama istriku, Mak, saya mau ubah namamu di HP-ku. Bukan istriku lagi. Saya mau buat singa yang mengaum-ngaum. Dia bilang kurang asam ini. Loh, jangan sampai gitu ya muda-muda. Kita kira pernikahan itu enak, kita pernikahan itu baik. Enggak, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memberkati keluarga kita hari demi hari, selangkah demi selangkah. Kita ini orang berdosa semua, makanya kita perlu Tuhan. Jangan anggap ketika kita datang ke gereja aku harus benar dulu ini segala macam. Datanglah kepada Tuhan, karena di sana ada jalan keluar bagi masalah kita. Jangan takut kehilangan apapun dalam hidupmu, tetapi takutlah kehilangan Tuhan. Karena ketika kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan segala-galanya. Mari kita